Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada sore hari ini. Dan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Untuk itu saya minta Pak Franky membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Silakan Pak Franky. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dari kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Terima kasih. Ayat ini berbicara mengenai doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk kita semua orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Nah, kapan kita itu berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia? Ini adalah sesuatu poin atau perubahan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya secara pribadi, yaitu pada saat kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan kita mengalami pertobatan dan hidup di dalam kehidupan yang baru. Ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan berdoa kepada Bapa untuk supaya Bapa tidak selekasnya kita bertobat, kita diambil kepada Bapa di surga, tetapi kita tetap hidup di dalam dunia. Hanya saja Tuhan Yesus minta supaya Bapa melindungi dan menjauhkan kita daripada yang jahat. Nah, untuk hal ini kita di dalam ibadah raya yang pertama tadi sudah mendengarkan para narasumber kita, Pak Franky, Pak Sonika, dan bahkan saya sendiri mengumpulkan kapan kita itu secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi pada sore hari ini kita akan membahas pada saat kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami sebuah pertobatan dan masuk dalam kehidupan yang baru. Tentunya kita tetap hidup di dalam dunia, tetapi kita sudah tidak mengikuti kehidupan atau tata cara orang dunia hidup, tetapi kita lebih fokus atau berpusat kepada hukum-hukum kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas beberapa hukum-hukum kerajaan Allah yang kita perlu mengerti. Dan ada 3 hukum kerajaan Allah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama adalah mengenai hukum dosa. Dan yang kedua nanti kita akan membahas mengenai hukum iman. Dan yang ketiga adalah hukum tabur tuai. Nah, kita akan mulai dulu dengan pembahasan mengenai hukum dosa. Kalau kita berbicara mengenai hukum dosa, kita tahu semua bahwa semua kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Mari kita lihat ayatnya dulu. Pak Franky mungkin bisa membuka dan membacakan di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan semua orang. Jadi kalau kita mencermati ayat ini, semua orang, baik itu besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, siapapun orangnya, dia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, ini penting sekali. Kalau kita tidak mau bertobat,
dan hidup dalam kehidupan yang baru, maka kehidupan kita itu selalu akan dikuasai oleh dosa. Tetapi sejak kita bertemu Tuhan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, dan kita mengadakan pertobatan, hidup dalam kehidupan yang baru, pada saat itu kita sudah tidak dikuasai oleh dosa, walaupun kita masih dibayang-bayangi oleh kuasa dosa. Karena tadi firman-Nya di dalam Yohanes 17 mengatakan bahwa pada saat kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tetapi bukan berarti pada saat itu kita langsung ditarik dan diangkat ke surga. Tetapi kita tetap menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, tapi hidup dalam peperangan rohani. Sampai pada satu akhirnya, akhir hayat kita nanti kita kembali kepada Bapa di surga. Oleh karena itu dalam kurun waktu setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertobat dan mengalami hidup yang baru itu, maka disitulah dikatakan kita berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia lagi. Artinya itu adalah titik balik di mana kita sebagai orang yang berdosa, di mana kita sebagai orang yang hidup di dunia, tetapi sekarang kita terhisap dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Maka dikatakan kita bukan berasal dari dunia lagi, ya kan? Tetapi bukan berarti bahwa terus langsung kita naik ke surga, bukan, ya. Nah, ini kira-kira yang mendasari hukum dosa. Nah, ada satu hal, manakala di dalam perjalanan kehidupan rohani kita itu tadi saya katakan bahwa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, tetapi kita masih dibayang-bayangi oleh kuasa dosa. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga setiap hari dan kita jatuh di dalam dosa, maka akibatnya fatal. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 6 ayat 23. Pak Franky mungkin bisa bacakan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, inilah yang penting kita sadari. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa melewati hal ini. Nah, oleh karena itu, yang penting bagi kita, selekasnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selekasnya kita bertobat, dan selekasnya kita dalam kehidupan yang baru, kita harus menyadari akan hal ini. Karena di dalam kehidupan kita selanjutnya, ini merupakan peperangan rohani. Tadi saya katakan bahwa kita sudah tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kita masih dibayang-bayangi oleh kuasa dosa. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak menang di dalam kehidupan kita hari ke hari dan kita berbuat dosa, maka akibatnya adalah kita pun akan menerima maut itu. Tetapi kasih karunia Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat kita sudah bertobat, kita mengalami hidup yang baru, itu kita mempunyai selengkap senjata Allah untuk melawan dosa ini. Oleh karena itu, maka kita harus berjaga-jaga terus di dalam setiap kehidupan rohani kita ini, sehingga kita dijauhkan daripada hal-hal yang dosa, ataupun kalau misalnya dosa menghampiri kita, kita dapat melawannya. Kira-kira seperti itu. Apakah kehidupan orang percaya sudah tidak dapat berbuat dosa lagi, Pak? Pasti bisa. Itu masih bisa. Karena kalau kita ingat di dalam Roma 7 ayat 21, Rasul Paulus sendiri menyatakan bahwa setiap kali dia ingin berbuat baik, yang jahat pun sudah muncul. Artinya apa? Bayang-bayang tadi, yang kuasa dosa tadi itu masih membayangi setiap kehidupan orang percaya. Dia sudah percaya, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sudah bertobat, dia sudah masuk dalam kehidupan yang baru. Tetapi setiap kali dia mau melakukan hal yang baik, yang dosa kadang-kadang muncul. Tetapi bedanya, pada saat dia sudah
berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pertobatan dan hidup yang baru, dia bisa memerangi dosa tersebut dan menang. Nah, itu yang penting, ya. Nah, hal ini yang perlu kita sadarin bersama-sama, bahwa di dalam kehidupan orang percaya tadi dikatakan ada satu titik balik, dan ini semuanya pribadi, di mana kita masih berada dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia lagi. Tetapi hukum-hukum kerajaan Allah itu perlu kita pelajari dan perlu kita mengerti. Sehingga jangan sampai kita berpikiran bahwa, saya udah mengenal Tuhan sebagai juru selamat, kalau begitu saya udah selamat, udah sembarangan aja, ya kan, berbuat dosa pun tidak apa-apa. Itu salah, ya kan, karena orang yang percaya, orang yang sudah bertobat, itu masih bisa jatuh di dalam dosa kalau dia tidak berjaga-jaga. Tetapi apakah dia harus berhenti di dalam dosanya? Tidak. Maka ada pertobatan demi pertobatan demi pertobatan. Karena seperti tadi saya katakan, bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu adalah sebuah peperangan rohani. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan mengenai hukum dosa ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, kalau begitu kita akan masuk ke dalam hukum yang kedua, pembahasan hukum yang kedua, yaitu hukum iman. Untuk itu saya minta Pak Sonika mungkin bisa menjelaskan mengenai hukum iman. Ya, kita akan membahas tentang hukum iman. Hukum ini adalah hukum yang melandasi perjalanan hidup orang percaya. Ya, seperti dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Dan kita harus, kalau boleh dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi apa yang kita imani, yaitu hidup di dalam Tuhan, itu kita harus wujudkan di dalam perbuatan kita setiap hari. Ya, ataupun ketika kita melakukan aktivitas kita harus percaya bahwa dalam kehidupan kita adalah sebagai orang-orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita adalah dijamin oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi apa yang kita lakukan, biarlah itu semua juga boleh menjadi wujud iman kita kepada Tuhan. Seperti juga dikatakan, bagaimana iman itu dapat timbul? Ya, firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam kitab Roma 10, bisa di Roma 10 ayat yang ke-17. Bisa tolong dibantu, Pak? Roma 10 ayat 17. Ayat 17 ya. Pak Franky mungkin bisa membacakannya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dengan kita sering membaca firman Tuhan atau kita merenungkan firman Tuhan, hendaknya kita juga bisa timbul iman, dan bahkan iman kita semakin hari semakin dikuatkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, ini menarik ini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Nah, mungkin ada contoh-contoh yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari Bapak, ya kan, terutama dengan hubungannya dengan hukum iman ini. Mungkin bisa di-sharingkan. Iya, dalam mencari nafkah, kita tahu sendiri dalam kondisi sekarang ini banyak orang mengalami masa-masa sulit, Pak. Ya, dalam masa pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK, bahkan juga banyak orang juga yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi karena keadaan seperti sekarang. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita percaya kalau kita melihat keadaan itu, mungkin kita juga stres, kita juga khawatir. Tapi hidup kita sekali lagi bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita, dan Tuhan yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita semua. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, itu mengenai hal tentang kekhawatiran, itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu, sandang, pangan, papan, dicari oleh setiap bangsa-bangsa. Tapi untuk setiap kita anak-anak Tuhan, di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini wujud juga dalam hukum iman ini. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini dijamin oleh
Tuhan sendiri. Ya, dalam kita mencari nafkah, Tuhan yang mencukupkan. Dalam kita mencari segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan yang akan memberikannya. Seperti itu Pak, mungkin contohnya. Mungkin dari Pak Franky ada contoh juga dalam tentang hukum iman ini Pak. Ya, kalau iman, kalau lanjutkan dari cerita saya yang tadi pagi mengenai kesaksian saya, jadi pada saat saya mau berserah pada Tuhan setelah cukup lama mencari pekerjaan dan tidak dapat, kemudian saya berserah dan mau dibaptis. Setelah itu ada teman saya yang datang dari luar negeri pulang ke Indonesia dan juga ikut mendoakan saya. Nggak lama setelah itu saya baru menerima panggilan untuk interview kerja, nggak cuma satu, malah dari 3 tempat, Pak. Jadi saya merasakan betapa berkat Tuhan itu nyata setelah saya berserah pada Tuhan. Dan dari yang nggak dapat kerjaan, malah saya akhirnya bisa memilih pekerjaan mana yang boleh saya ambil, yang mau saya ambil untuk memulai bekerja. Dan nggak cuman itu saja, kalau saya lihat dari flashback kehidupan saya dari awal setelah saya dibaptis sampai hingga sekarang, saya juga merasakan banyak penyertaan Tuhan yang saya alami, baik itu yang pada awalnya saya nggak ngerti kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, tapi ternyata tangan Tuhan itu selalu menyertai sepanjang jalan hidup saya. Jadi kalau kita bisa tarik benang merahnya, iman dari Pak Franky ini timbul pada saat setelah Pak Franky tadi pagi menceritakan bahwa Bapak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertobat, hidup baru. Di situ iman itu mulai timbul ya Pak ya. Mungkin dari pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara pribadi. Ya. Gitu. Ya. Oh ya. Oke, bagus. Nah, kalau saya sendiri, saya ingin juga membagikan, terutama yang hubungannya dengan hukum iman tadi itu. Ya. Kalau yang akan saya bagikan adalah mengenai pendidikan, ya. Jadi memang di dalam kesaksian pagi tadi saya sudah katakan bahwa perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan itu kira-kira umur 13 tahun, pada saat saya masih remaja, pada saat saya masih duduk di bangku SMP. Ya. Pada saat itu sebenarnya sudah timbul di dalam hati saya bahwa saya ingin mencapai satu pendidikan yang boleh dikatakan pendidikan tinggi yang memang saya ingini. Ini kita berbicara tahun 70-an loh Pak, di mana orang-orang ke luar negeri itu masih sedikit, ya kan. Kalau dilihat dari kasat mata, saya ini bukanlah orangnya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya bukan orang yang istilahnya itu top ranking di dalam sekolahan, dalam nilai ya. Yang kedua juga kalau ditinjau dari kemampuan finansial, orang tua saya tidak dalam posisi finansial yang kecukupan untuk menyekolahkan saya ke tempat yang jauh. Ya kan? Tetapi itu timbul dan saya imani saja. Tetapi seperti janji Tuhan kepada Abraham, ya kan, mengenai Abraham yang akan mempunyai keturunan seperti pasir pantai di laut, itu tidak pernah muncul, ya kan. Nah, sehingga pada saat saya sudah selesai SMA, maka saya harus mencari lanjutan sekolah, ya kan, karena keinginan saya adalah belajar untuk menjadi seorang sarjana. Nah, itu pun saya masih tidak bisa melihat kapan saya ini akan bisa mendapatkan pendidikan yang seperti yang saya inginkan seperti itu. Tetapi itu saya imani saja. Saya pergi ke Jogja untuk kuliah, bahkan
universitas yang saya masuk itu bukan universitas yang top seperti layaknya UGM atau yang mana. Bahkan kalau Bapak sempat mengecek, universitas saya itu pada saat itu statusnya kedinasan. Itu lucu sekali. Karena biasanya yang ada itu status itu ya, yang bagus-bagus itu kan disamakan. Kalau zaman dulu ya, diakui. Makanya saya juga bingung, kok ada sekolah statusnya adalah kedinasan gitu. Tapi ya saya masuk saja, saya mengalir saja bersama Tuhan, dan di sana pun saya masuk di dalam satu pelayanan di dalam satu gereja lokal di sana. Nah, tanpa saya sadari, saya tetap berjuang di dalam kuliah saya. Di tahun kedua, pada saat ada pemilihan beasiswa, itu saya mulai tertarik karena saya mulai ada harapan lagi. Oh, ini apa? Mungkin jalannya Tuhan gitu kan. Oh, kok ada beasiswa untuk orang-orang yang sedang studi pada waktu itu, untuk diberikan beasiswa oleh Pertamina untuk pergi ke Amerika. Nah, ini saya mulai, iman saya timbul lagi nih. Waduh, ini jangan-jangan ini gitu kan. Nah, pada waktu itu saya mengikuti testing seperti layaknya orang-orang testing biasa kan. Jadi berpuluh-puluh ribu dari seluruh Indonesia testing, dan setelah sekian bulan menjadi sekian ribu, nama saya masih ada. Terus turun lagi nyampe ke ratusan, nama saya masih ada. Bahkan pada waktu terakhir kali, istilahnya saringan terakhir dari tempat universitas saya tinggal 2, nama saya pun muncul. Saya mengimani, berarti ini kemungkinan besar, ini jawaban Tuhan pada waktu itu. Tapi pada waktu dipanggil untuk di training ke Jakarta, ternyata 2 itu hanya diambil 1. Dan nama saya tidak ada. Kecewalah saya sudah lagi di situ kan. Apakah benar ini adalah maunya Tuhan? Tapi itu tetap saya imani. Satu kali saya pasti akan pergi ke tempat sekolah tujuan di Amerika sana, yang memang saya sudah idam-idamkan. Tapi kan nggak masuk akal, ya kan? Nah, pada saat itu saya tidak kecewa. Saya tetap berkuliah seperti biasa. Saya pun juga tetap melayani seperti biasa. Nah, tanpa saya sadari, 2 bulan atau 3 bulan setelah itu, ya, teman saya yang tadi mendapatkan beasiswa dari universitas saya tadi itu kontak saya. Dia bilang, "Gus, namamu ada di sini," dia bilang gitu. "Kenapa kamu tidak menerima panggilan?" Saya juga nggak tahu kan gitu kan. Tetapi teman saya ini yang sudah dipanggil duluan, ya kan? Dia menyatakan dia melihat nama saya di sini. Tetapi dikatakan bahwa kamu mengundurkan diri. Wah, saya menerima surat aja nggak pernah kok saya mengundurkan diri gitu kan. Tetapi ya sudahlah, apa daya. Ini di Jakarta saya nggak kenal siapa-siapa. Bagaimana cara mengurusnya? Tapi Tuhan itu baik. Ya kan, dan karena saya bilang saya imani, satu kali saya pasti bisa sekolah di sana. Tanpa saya sadari, om saya yang ada di Jakarta itu masih punya kenalan di Pertamina, dan yang kebetulan yang memegang program ini. Lalu ditanyakanlah mengenai masalah ini. Terus dicek sama dia, betul, keponakan kamu itu memang diterima dari universitasnya, tapi mengundurkan diri. Lalu disampaikanlah kepada beliau bahwa saya tidak mengundurkan diri, tetapi karena semua sudah jalan, ya kata daripada si koordinator ini menyatakan bahwa dia harus tes ulang lagi, tapi diberi kesempatan. Tapi maksudnya tes ulang, tetapi tidak usah tes lagi. Tapi maksudnya dimasukkan dalam saringan kedua, dikocok lagi istilahnya kan. Tetapi ya itulah
sekali lagi, kalau kita mendahulukan Tuhan tadi seperti ayatnya di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada saat itu saya tetap masih di dalam pelayanan saya dengan gereja lokal. Bahkan saya ingat waktu itu masih rekaman di televisi, ya kan, untuk acara Christmas. Wah, saya dapat panggilan. Nah, dengan sukacita tentunya saya pergi ke Jakarta dan akhirnya iman itu terwujud. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut dan saya akhirnya dikirim ke universitas di Amerika Serikat, dan bukan cuma itu aja, di tempat yang memang tidak saya pilih, tetapi adalah tempat yang memang tempatnya untuk orang sekolah apa yang saya tekunin, yaitu petroleum engineering, ya kan, atau kalau di sini dikatakan teknik perminyakan. Ada banyak lagi kesaksian yang lain, tapi mungkin nanti waktu yang lain saya akan bagikan. Tetapi sampai di situ saja. Jadi kalau tadi berbicara masalah hukum iman, dan sudah dijelaskan tadi mengenai hukum iman itu apa, bagi orang-orang yang percaya, kita itu ada di dalam hukum itu. Ya kan, bagi yang tidak percaya mungkin ya tidak menerima hal itu. Tapi bagi orang percaya, hukum iman itu terjadi. Nah, itu kira-kira sedikit kesaksian saya. Nah, mungkin untuk melengkapi pelajaran kita mengenai hukum-hukum kerajaan Allah, ada satu lagi hukum yang kita ingin kita belajar bersama-sama, yaitu hukum tabur tuai. Mungkin dalam hal ini Pak Franky bisa menjelaskan mengenai hukum tabur tuai. Ya, untuk hukum tabur tuai ini pada dasarnya adalah hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini pasti akan kita tuai di kemudian hari. Orang yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit, dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini tercantum dalam firman Tuhan pada 2 Korintus 9 ayat 6, yaitu, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sebab itu mari kita sama-sama menabur hal-hal yang baik, agar kita juga akan menuai hal-hal yang baik juga dalam kehidupan kita. Di Galatia 6 ayat 8 juga ditulis, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Di Galatia ini diingatkan, janganlah kita yang sudah bertobat, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita tetap hidup dalam kedagingan kita, tapi biarlah kita juga melakukan hal-hal yang sesuai dalam roh, menabur dalam roh. Jadi itu hukum tabur tuai tadi ya. Nah, mungkin ada baiknya kita berikan contoh-contoh supaya lebih mudah untuk kita mengerti mengenai hukum tabur tuai ini. Artinya tadi kan dikatakan bagi yang menabur sedikit dia akan menuai sedikit, yang menabur banyak dia menuai banyak, ya kan? Dan saya pikir pasti ada di dalam setiap kehidupan kita masing-masing mengenai apa aplikasi daripada hukum tabur tuai ini. Pak Sony mungkin bisa menceritakan mengenai hukum tabur tuai ini, mungkin dalam pengalaman pribadinya. Ya, kalau saya merasakan tentang hukum tabur tuai ini dari kehidupan orang tua saya yang dulu. Ya. Ini Papa ini ya? Iya, Papa ya. Beliau sering minta kita anaknya untuk ambilin jalan raya. Iya, jalan raya yang lubang-lubang itu, kalau beliau arah pulang, dia tahu ada di mana lubang gitu. Dia minta untuk kita menambelin jalan. Sepertinya hal itu nggak nyambung dengan kehidupan kita. Apa urusannya? Itu kan mungkin urusan PU atau urusan pemerintah. Tapi beliau ini minta kita untuk melakukan itu. Manggil orang untuk nambelin jalan, apakah itu di semen, apakah itu di aspal ya, di aspal ya, kita panggil orang untuk mengaspal. Dan ternyata kalau saya pikirkan sekarang, itu termasuk juga di dalam hukum tabur tuai. Apa yang beliau taburkan dulu, saat ini kalau boleh katakan kita sebagai anak-anaknya yang menuai. Kenapa? Paling enggak beliau memberi gambaran kalau dengan lancarnya orang berlalu lintas ataupun jalan itu dibuat baik, dibuat lancar, maka kehidupan kita pun akan menjadi lancar atau akan menjadi baik.
paling nggak sekarang kita sebagai anak-anaknya juga ikut menikmati apa yang dulu beliau lakukan, apa yang dulu beliau tabur itu kita juga bisa menikmati. Dan juga beliau banyak juga melakukan kegiatan sosial, membagi-bagi beras di kolong-kolong jembatan atau di tempat-tempat para pemulung berada. Itu kalau ada satu, apakah itu sebelum lebaran atau sebelum puasa, biasanya beliau ada meminta kita juga anak-anaknya untuk membagikan hal itu, dibungkusin, diplastikin gitu 5 kilo untuk kita sebarkan ke kolong-kolong jembatan seperti itu, menyampaikan hal-hal seperti itu. Dan kalau seperti tadi kita flashback sekarang, mungkin orang tua kita yang menabur, makanya sekarang kita sebagai anak-anaknya yang ikut menuai hasil dari taburan beliau yang baik-baik yang dahulu. Dan juga untuk kita semua sekarang yang udah sebaliknya juga menjadi orang tua, harapannya kita juga dapat menaburkan hal-hal yang baik supaya kelak anak-anak kita bahkan sampai ke cucu-cucu kita pun bisa juga menikmati taburan-taburan yang kita lakukan sekarang. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini juga boleh memberi dampak bukan hanya di dalam kehidupan kita setiap hari, tapi bahkan sampai kepada anak, bahkan sampai ke generasi kedua dan ketiga. Cucu-cucu ya? Ya, sampai ke cucu-cucu kita semua. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Artinya dalam dia memberkati orang, itu dia pakai orang juga. Iya. Ya kan? Jadi mungkin apa yang ditabur Papa itu kan ke orang lain. Iya. Kan bukan orang itu yang harus misalnya membuat kebaikan kepada anak-anaknya Papa ya kan. Betul. Tetapi mungkin orang lain juga gitu kan. Iya. Jadi Tuhan sudah sediakan banyak hal-hal yang positif, hal-hal berkat yang luar biasa gitu Iya. dari taburan tuai ini ya. Iya. Mungkin kita bisa dengarkan juga Pak Franky mungkin punya cerita yang lain ini mengenai tabur tua ini. Saya yakin pasti banyak ini. Ya. Kalau saya di pekerjaan, Pak. Oh. Jadi dalam kerjaan saya kan banyak ketemu beberapa customer yang kita nggak cuma jual produk, tapi kita juga kasih service. Jadi setiap ada customer yang punya problem di pemakaian barang di perusahaan mereka, baik itu menggunakan barang kita yang kita jual ataupun bahkan Nah, bukan mungkin sebelum terlalu jauh mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Ini barang apa yang Bapak jual ini? Dan kira-kira servis apa yang Bapak jual ini? ya. Saya waktu tahun 2000 kembali ke Jakarta dan kerja di perusahaan yang mensuplai peralatan untuk di pabrik minyak goreng. Jadi untuk penyaringan dan pengolahan minyak goreng, Kelapa sawit itu Pak ya? kelapa sawit, Oke. kelapa sawit dan minyak kelapa. Dan minyak kelapa? Iya. Oke. Dan mereka kalau ada problem biasanya kalau sistem itu bermasalah, produk itu nggak jadi, Pak. Jadi kalau ada masalah mereka selalu kebingungan, dan kalau udah kepepet ya kita sebagai agen dihubungin untuk diminta solusinya. Dan pada saat kita ngasih solusi pun kita datang, kita kunjungin, kita nggak selalu bisa jualan karena kadang problemnya sebenarnya cuma sepele. Kita datang kasih tahu, oh ini Pak, ini sebenarnya solusinya seperti ini, selesai gitu aja Pak. Bahkan dengan sering kunjungan-kunjungan ke customer itu, setelah 10 tahun lalu saya harus menyerahkan satu produk ke teman saya untuk dia tanganin karena saya harus fokus ke satu produk saja, ke produk filternya. Itu sampai sekarang pun kalau customer punya problem untuk alat itu masih hubungin ke saya. Dan beberapa mereka pada saat mereka membutuhkan barang atau mereka ada teman yang butuh barang-barang yang saya punya, mereka akan menginformasikan. Jadi hubungan saya dengan customer itu dari hubungan kita support mereka sehingga mereka bisa support lancar dengan hubungan ke kita gitu. Ini semuanya tentunya dilandasi dari apa yang Bapak tabur sebelumnya ya, Iya. sehingga sekarang Bapak menuai hasilnya. Nah, kira-kira gitu ya. Iya. Ya, luar biasa. Mengenai Pak ya. Agus sendiri gimana Pak tentang hukum tabur tuai ini Pak? Ini saya kadang-kadang kita ini kan tidak memikirkan bahwa ada banyak hal yang baik yang Tuhan itu sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kita seringkali kalau bahasa Inggrisnya bilang take it for granted, maksudnya asal aja lah gitu, pokoknya kan memang seperti ini gitu. Tapi
saya yakin dan percaya seperti tadi dikatakan sama Mbak Frankie tadi, bahwa segala sesuatu yang kita petik hasil hari ini, hal-hal yang baik itu, pasti dulunya kita pernah menabur, ya kan? Nah, kalau saya cuma teringat satu saja, pada saat oleh kemurahan Tuhan, anak saya yang perempuan, ini umur 14 tahun loh Pak, yang 14 tahun, dia harus berpisah dengan kita, ya kan? Dia memilih untuk sekolah di luar negeri. Nah, saat itu saya juga tidak tahu, ya kan, dan tidak bisa membayangkan begitu ya pada saat itu, karena ini pilihannya dia sendiri. Memang dia ingin keluar dan di usia yang masih muda, lulus SMP, ya kan. Nah, ya kita sebagai orang tua, karena itu sudah menjadi keinginan dan kita mampu, ya kita oleh kemurahan Tuhan kita kirim dia. Pada saat itu saya masih ingat, yang pergi itu bukan satu Pak, papanya pergi, mamanya pergi, opanya pergi, omanya pergi, ya kan, kakaknya juga pergi karena kakaknya juga mau kuliah di sana. Dan kebetulan kami sudah survei di beberapa banyak tempat, dan memang sekolah-sekolah SMA yang bagus, yang private itu, yang privat itu adanya memang di daerah Boston, daerah sana lah istilahnya. Boleh dikatakan presiden-presiden Amerika yang terdahulu itu sekolahnya SMA-nya di sana gitu kan. Saya memikirkan, wah ini apakah bisa ini kan gitu kan. Tapi ya sudah, kita semua jalan. Terus ada satu yang dipilih dan dia diterima di sana. Pak, kalau kita melihat tempatnya, kita sendiri miris. Biasanya sekolah-sekolah private yang bagus itu tempatnya adalah in the middle of nowhere bahasanya, di tengah-tengah tempat yang tidak ada apa-apanya gitu kan. Mungkin di perkampungan yang kecil sekali, bahkan boleh dikatakan gedung bioskop tidak ada, ya kan, yang namanya bank itu kecil sekali, satu aja, dan dia terpencil. Dan itu memang seperti itulah yang namanya private school di Amerika ya. Nah, pada saat itu sudah registrasi, saya bayar semuanya dan uangnya bukan sedikit Pak. Untuk kuartal pertama itu aja sudah cukup banyak lah uang gitu kan. Kita sudah bayar, besoknya mau mulai belajar mengajar, ya kan. Dia nangis sejadi-jadinya Pak. Kalau orang bilang mungkin nangis bombay kali ya, itu kan sejadi-jadinya. Artinya saya nggak mau ditinggal di sini, saya pengen pulang. Waduh, kalau Bapak menjadi orang tuanya bagaimana kan? Ya kan, ya memang uang ini tidak bisa kembali, sudah saya masukkan kan gitu kan. Tetapi bukan masalah uangnya saja. Ini orang umur 14, kalau dia nangis-nangis seperti itu, saya tinggalkan bagaimana caranya? Jadi akhirnya kita mengambil jalan yang bijaksana. Saya dengan opanya pulang dulu, ya kan. Tapi omanya dengan mamanya tinggal, ya kan, seminggu paling tidak, ya kan, untuk menemani dia ini yang lagi galau ini tadi kan. Nah, tetapi kan mamanya juga bilang, saya bisa apa? Orang dia istilahnya di karantina di situ, saya suruh ngekos di luar. Lalu terus ngapain saya kan gitu kan? Tapi saya bilang, udahlah tunggu saja. Sampai akhirnya kanselornya bilang, tinggal saja. Wah, tinggal saja nggak apa-apa, ini biasa yang nangis-nangis begini. Ini nanti juga hilang sendiri katanya begitu kan. Akhirnya ditinggal setelah seminggu. Nah, alhasil pada saat sudah belajar mengajar, itu seringkali kita kaget-kagetan Mbak, sebagai orang tua. Jadi saya sama istri saya itu kalau sudah lewat jam 12 malam, terima telepon, kita sudah tahu, itu pasti Tania yang lagi menangis-nangis gitu kan. Karena kan kita beda minimal 12 jam, beda jam kan. Jadi kalau 12 malam saya, itu mungkin dia lagi kuliah atau sekolah, ya kan, dia menemui kesulitan atau apapun bentuknya, dia nangis segede-gedenya gitu kan. Nah, ini kan belahan dunia yang lain yang jauh sekali. Jadi saya, waduh gimana ya? Ya, saya cuma bisa berpikir, Tuhan tolong, kalau bisa, ini bagaimana nyelesainnya itu. Maksudnya kalau kita ke sana juga nggak bisa juga menemaninya. Akhirnya
pada saat kita lagi mengunjungi dia, lagi jalan, kita melihat, ada rumah makan Chinese. Waduh, tepat nih. Mungkin ini di sini ini paling tidak makanannya dia bisa cocok, ya kan gitu kan. Waktu kita masuk lagi, kaget lagi Pak. Ternyata di tempat yang terpencil di hutan kayak begitu, ada Chinese food, yang jaga itu orang Indonesia Pak. Waduh, dengan sukacita kita berkenalan, akhirnya kita titipkan dia sama orang ini, ya kan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa semuanya ini tidak kebetulan. Segala sesuatu yang saya tabur, mungkin saya juga menolong banyak orang, ya kan, itu juga timbul pertolongan yang baru. Tuhan pakai orang ini yang mestinya kalau kita pikir itu nggak mungkin, ya kan, tetapi ada orang Indonesia di tempat yang terpencil itu, dan akhirnya dia bisa istilahnya mengayomi sementara lah selama kami ada di sana. Jadi kalau dia sakit, kalau dia apa gitu, kalau dia telepon, kita telepon sana, makanan sudah datang. Nanti dia mungkin ditenangkan segala macam, ya seperti kayak kakak asuhnya. Jadi akhirnya, jadi kita menjadi tenang. Ya itu kira-kira pengalaman saya dalam kehidupan mengiring kepada Tuhan kalau hubungannya dengan hukum tabur tuai ini tadi. Saya pikir seperti itu ya. Jadi mungkin kita sudah belajar ketiga hukum itu, dan kalau bisa saya rangkum tadi, bahwa sebetulnya berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia itu adalah sebuah titik balik bagi seorang percaya. Artinya sebelumnya kita semua ini hidup di dunia dan memang berasal dari dunia. Tapi kapan kita itu dikatakan berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia? Yaitu pada saat kita semua secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita mengalami pertobatan awal, masuk dalam kehidupan yang baru. Pada saat itulah kita itu tetap masih ada di dalam dunia, tetapi bukan berasal lagi dari dunia, karena kita terhisap dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Nah, ketiga hukum tadi itu salah tiganya yang kita pelajari, ya kan, sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kalau bagi orang yang tidak percaya, ya dia mungkin ini menjadi hal yang biasa aja, ya kan, tidak ada artinya. Tapi bagi kita, hukum-hukum ini memang melekat pada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, lalu kita bertobat, kita masuk dalam kehidupan yang baru, kita tidak pernah bisa berdosa lagi, seperti tadi dipertanyakan kan, tetap bisa berdosa. Kenapa? Walaupun kita tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kita ini masih dibayang-bayangi oleh kuasa dosa yang satu kali bisa menghinggap dalam kehidupan kita. Tetapi bedanya, kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi, itu kita dilengkapi dengan selengkap senjata Allah. Nah, di dalam kehidupan kita ini adalah peperangan rohani sampai akhir hayat kita nanti, ya kan. Oleh karena itu, kita harus memerangi dosa itu. Tetapi kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita ada iman yang kita bisa pakai. Kita ada doa dan yang lain-lainnya. Saya pikir itulah yang melandasi hal-hal di mana kita dikatakan berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Bukan berarti terus kita itu orang planet, bukan. Kita tetap orang dunia, tapi kehidupan kita bukan didasari oleh hukum-hukum dunia di mana kita tinggal, tetapi hukum-hukum kerajaan Allah. Saya pikir itu yang kita pelajari pada sore hari ini. Tapi barangkali Pak Sony Kak bisa mungkin ada closing statement atau summary mengenai apa yang kita pelajari pada sore hari ini, silakan. Iya, mengenai 3 hukum yang sudah kita pelajari, yaitu hukum dosa, hukum iman, dan hukum tabur tuai. Ini semua biarlah kiranya mengingatkan setiap kita, meskipun sudah menjadi orang percaya, kita tidak terlepas dari gangguan-gangguan ataupun godaan-godaan kehidupan-kehidupan yang lama.
ya, dan ini kita harus perangi dengan seperti tadi dikatakan dengan perlengkapan senjata Allah yang kita miliki, dan itu ada pilihan untuk kita. Kita bisa berperang dan kita akhirnya bisa tetap menang, ya. Dan sekali lagi juga diingatkan tentang hukum tabur tuai, karena apa yang kita tabur itu kelak yang akan kita tuai. Biarlah kita dapat menabur apapun yang baik supaya kelak kita juga dapat menuai yang baik juga. Mungkin dari saya seperti Amin. itu, Pak. Pak Pergi, sebelum kita tutup. Kalau dari saya yang saya dapat pada sore hari ini, pada saat kita sudah bertobat dan percaya Tuhan, kita harus keluar dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi jangan kita tetap tinggal dalam kehidupan kita yang lama, tapi kita harus mau berubah. Karena di hukum tabur tuai itu juga disebutkan, jangan kita apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, kita harus berubah ke dalam kehidupan kita yang baru. Jangan tetap dalam dunia yang lama, karena kalau kita tetap melakukan hal-hal yang lama lagi, kita akan bisa jatuh dalam dosa dan kita akan kehilangan keselamatan kita nantinya. Baik, jadi keselamatan itu harus kita kerjakan ya Pak ya, sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Ya, amin. Inilah kira-kira apa yang kita pelajari pada sore hari ini, berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia, karena kita semua terhisap oleh hukum-hukum kerajaan Allah, dan 3 hukum-hukum ini yang sudah kita pelajari, baiklah kita renungkan pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.